dan akan segera menuju ke rumah pensiunan Ya. Pak Jokowi. Gimana? Kita ingin melihat betapa rakyat itu sangat bermurah hati ya. Rumah dari rakyat ini Pi. Nah, pegang. Ini ya. Ya. Rumah dari rakyat sebesar 200 miliar untuk Joko Widodo. 200 miliar. Di sini tanah sekitar 10 sampai 15 juta per meter persegi. Ada 12.000 meter. Kali 10 juta saja sudah 120 miliar dari rakyat. Ya. Dengan estimasi sekitar 200 miliar. Padahal menurut Kepres nomor 81 tahun 2004 maksimum itu 20 miliar. Kenapa untuk Jokowi bisa sampai 200 miliar? Ayo kita lihat betapa baiknya rakyat untuk Jokowi, sementara ketika rakyat menuntut dia menunjukkan ijazahnya, ya, dia selalu berkelit akan ditunjukkan di pengadilan. Ya. Padahal sudah berkali-kali sidang di pengadilan, Jokowi selalu berkelit dan hari ini akan ada sidang CLS, ya, civil lawsuit. Seharusnya Jokowi hadir secara Bu gentleman RM di belakangnya. dan secara bangga menunjukkan ijazah sarjana muda maupun ijazah sarjana penuhnya. Karena di tahun awal 80-an di UGM, ya, di awal tahun 80-an, seseorang yang lulus sarjana penuh itu harus memiliki 2 ijazah. Yang pertama ijazah sarjana muda, pada kasus Joko Widodo sarjana muda tahun 83 dan sarjana penuh 85. Keduanya itu harus ditunjukkan kepada publik, kepada rakyat, karena rakyat telah memberikan keringatnya, pajaknya 200 miliar untuk Jokowi. Tiap bulan pensiunan 30 juta, ditambah uang listrik, uang lain-lain, uang beras, uang air, uang apa segala macam, dibiayai oleh rakyat. Oke Mbak, sekarang Mbak Menu. Harusnya nggak ada mikrofon biar gabung. Oh, pakai itu Mbak. Ya, Oke. boleh pakai ini. Boleh lah. Ya udah. Jadi sekarang menyambung ya. Kalau saya nih, kita sekarang menuju ke rumahnya Jokowi ya. Hibah dari negara, hibah dari pemerintah, di mana dibangun pastinya pakai uang kita, saya, dan juga semua rakyat. Kita ini kesusahan kok. Apa yang hutang yang sudah dibuat oleh Jokowi, dan udah nggak pantas lagi dengan apa yang dia sudah lakukan. Terus kemudian mendapatkan rumah yang segini besar gitu ya. Jadi Kak, kita aja inginnya hutang itu, hutang WUS coba berapa banyak yang harus kita bayar dengan berapa tahun yang harus kita untuk melunasinya aja berapa ratus tahun. Jadi kayaknya memang ini nggak worth it banget. Jadi kami sebagai rakyat, kami tidak ridho, kami tidak rela kalau memang seorang Jokowi, seorang presiden yang sudah menghancurkan Indonesia, itu yang sudah menghancurkan Indonesia harus mendapatkan segini besar. Itu aja, coba kita lihat yuk. Ayo kita nyebrang dulu. Nyebrang yuk, nyebrang. Oh, itu yang di sana tuh. Sana deh. Sana. Bukan ini, bukan. Bukan, sana. Oh, sana lagi. Sana gerbangnya. Mbak Menu. Ini kan? Memang satu sih. Tapi itu kita dari dulu kita kemarin di situ ya. Oh iya. Permisi Pak, bisa meliput untuk rumah rakyat enggak untuk Jokowi? Ini rumah rakyat untuk Jokowi kan ya? Oh, udah mau selesai katanya. Katanya sudah 90%. Bisa dibuka dikit nggak untuk diliput? Oh, ini properti privat ya? Oh, kontraktornya. Katanya kontraktornya dari Bali.
Oh, kontraktornya dari Bali ya, bukan dari Solo. Berarti benar seperti dikatakan Pak Roy Suryo. Luas banget pemirsa. Coba lihat dari atas tuh. Luasnya. Dari atas coba. Lihat. Megah banget. Rumah rakyat. Rumah rakyat untuk Jokowi. Nggak bisa dibuka ya Pak, gede ya Pak. Bilang ya Pak, kami rakyat nggak ridho Pak, ya. Ini pakai uang kita, dia udah menghabiskan hutang. Coba ya, jadi kami nggak ridho, benar-benar. 7 turunan. Kasih speaker lagi, kasih Mbak Menu. Mic. Oke. Ya. Nih. Udah di situ dah. Mic balik ke akademi dah. Kita posisi di depan gerbang rumah yang sedang akan dibangun untuk Jokowi. Ini yang harus diprotes ya. Ini seluas 1,2 hektar yang nilainya konon 200 miliar. Dari mana keputusan itu? Kalau bukan yang menentukan adalah masa dia menjadi presiden. Tentunya kalau dia bikin undang-undang seperti ini ada untuk yang akan datang, bukan untuk presiden yang sekarang. Ini yang tidak pantas diterima karena akan membebani dana APBN, di mana yang membayar rakyat, di mana mereka ini ya Jokowi ini orang yang sedang dimintai diadili oleh rakyat. Tidak pantas, maka kita teriakan kepada Pak Prabowo bahwa ini harus dibatalkan. Silakan Bang Risman. Oke. Jadi pemirsa, kita tepat berdiri di sebuah lahan 12.000 meter. 12.000 meter, ini jalan raya, jalan besar loh. Coba diperhatikan, ini jalan besar, jalan Adi Sucipto. Nah, ya sangat strategis bahwa rumah yang diberikan, lahan dan rumah yang diberikan dan dibiayai oleh rakyat itu sekitar 200 miliar. Padahal menurut Kepres 81 tahun 2004 maksimum 20 miliar atau seluas 1.500 meter persegi kalau di DKI Jakarta. Tapi ini 12.000 meter. Kalau di sini harga tanah katanya 10 sampai 15 juta per meter persegi. Ya, kalau kita ambil harga terendah saja 10 juta, maka lahannya saja seharga 120 miliar. Jauh melampaui aturan yang ditetapkan dalam Perpres atau Kepres ya. Perpres 81 tahun 2004. Itu cuma lahannya saja 120 miliar dengan harga tanah minimal 10 juta sampai 15 juta. 10 juta aja kita ambil sudah 120 miliar. Terus bangunannya berapa? Inilah semua keringat rakyat. Ini semua keringat rakyat, pajak kita semua untuk Jokowi. Ya, untuk Jokowi rakyat menanggung beban keringatnya setiap hari dibebankan pada kita dengan pajak terus dan pajak terus. Tetapi apa balasan untuk Jokowi? Balasannya apa? Ketika rakyat menuntut ijazahnya ditunjukkan, dia dengan enteng mengatakan, saya akan tunjukkan di pengadilan. Itulah mentalitas pengecut. Mentalitas pengecut dari seorang Jokowi. Sudah berapa kali pengadilan menuntut dia untuk menunjukkan ijazahnya, dan dia selalu menghindar, berkelit, bersembunyi di balik teriakan-teriakan para termul Jokowi, termul komisaris. Oke, sekarang Jokowi lihatlah ini, ya ditutup, ya kita mengintip aja nggak boleh. Padahal ini adalah rumah dari rakyat, ini uang rakyat. Kita menengok aja nggak dilarang sama kontraktornya. Padahal ini uang kita bersama, ini bukan uang pribadi Jokowi. 200 miliar. Proyeknya berapa mas untuk bangunan? Proyeknya nggak tahu dari kontraktornya. Jadi kalau luas lahan Nazza sudah, harga lahan sudah 120 miliar, ya sangat wajar kalau diestimasi 200 miliar ini uang rakyat untuk Jokowi.
Jokowi, Anda harus datang ke sidang CLS pagi ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Tunjukkan ijazahmu, atau Anda mengaku tidak pernah lulus dari UGM atau DO. Ya, inilah keluarga dari Wapres Gibran yang menikmati uang rakyat di tengah kesengsaraan rakyat, yang mencari duit 50.000 perak aja sehari itu susah. Dan sekarang anaknya Jokowi menjadi wapres, padahal tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah punya ijazah SMA. Persekongkolan jahat, pemufakatan jahat antara KPU, MK, Mahkamah Konstitusi, dan Ditjen Dikdasmen di bawah rezim Joko Widodo saat itu, sehingga melancarkan Gibran menjadi wapres. Oleh karena itu pemirsa, kalian ketermul yang kebanyakan lulusan SD dan orang-orang kurang. Nih lihat nih, junjungan kalian 200 miliar. Orang kaya itu, walaupun tampilannya seolah-olah kayak sederhana, 200 miliar. Orang kaya ini Jokowi, kaya dari keringat rakyat. Harusnya ini kita sita ini. Sepanjang Joko Widodo nggak berani menampilkan ijazah UGM-nya, maka ini harusnya disita ini dari rakyat ini. Disita dan dikembalikan menjadi aset negara. Oke, begitu, nanti saya tambahin lagi kalau ada. Oke. Baik, jadi kita jangan termakan ya, orang bijak bayar pajak. Sekarang kita harus benahi, apakah pajak digunakan dengan seperti ini ya. Jadi Pak Prabowo, ini teriakan dari masyarakat untuk hentikan rumah ini. Mungkin ada Mbak Wuri, silakan 3 menit sampaikan. Bang Eka. Ya, terima kasih atas apresiasinya teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, di Indonesia, yang sekarang telah hadir di depan lahan tanahnya Pak Jokowi. Saya merasa prihatin dan malu karena teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Yang memprihatinkan itu adalah tanah ini harus dipertanggungjawabkan, karena itu pakai uang jerih payah rakyat dengan menaikkan pajak-pajak yang luar biasa selama 10 tahun yang lalu menjabat. Saya rasa beginilah hasilnya, dan ini yang baru kelihatan. Yang tidak kelihatan yang ada di luar Jawa, luar negeri, yang sudah ditumpuk kekayaannya itu sangat menyesalkan. Saya sebetulnya dari Solo malu karena apa? Ulah atas keberadaan tingkah laku termo yang sebagai pengabdinya seorang Pak Jokowi. Ini teman-teman yang berada di sini adalah yang dari luar kota seluruh Indonesia kumpul di Solo ini. Ini ikut memprihatinkan juga di mana pertanggungjawabannya Pak Jokowi ini. Dan saya sangat berharaplah dengan adanya kejadian seperti ini, Pak Jokowi kalau diperlihatkan ijazahnya hari ini di PN sidang Loiswit, mohon hadirlah. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia itu juga tahu keberadaannya sesungguhnya Pak Jokowi itu seperti apa. Kita tuh di sini baik-baik, teman-teman kita yang di Solo itu baik-baik datang untuk silaturahmi. Andai kata Pak Jokowi memang tidak mau menunjukkan batang hidungnya, tetap sebagai orang Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia bertanggung jawab akan kukuhnya, kuatnya NKRI ini. Jangan sampai terbelenggu oleh seorang termol Jokowi, apalagi nanti ada asing-asing yang menjerumuskan Indonesia dalam belenggu lingkaran setan. Demikian dari saya yang memang malu sebagai orang Solo tentang keberadaan Indonesia saat ini. Tolong Pak Jokowi muncul, hadapi kita dengan cara baik-baik. Maksud kita di sini silaturahmi, bukan apa-apa, untuk meminta pertanggungjawaban dengan bahasa yang elegan. Silaturahmi itu wujud keberadaan orang Muslim yang taat, yang bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Oke. Dari RM. Oke. Saya cuma sebentar aja, yaitu saya hanya minta kepada Bapak Presiden untuk Pak tekan KPK untuk kembali untuk memanggil Jokowi karena dia sudah banyak sekali indikasinya beliau
terkait dengan kasus-kasus korupsi. Jadi kami sebagai rakyat Indonesia, kami tidak rela uang kami dipakai untuk pembangunan, dan Presiden Jokowi tidak objektif, tidak layak untuk diberikan hibah seperti ini. Terima kasih. Oke, saya tambahin dikit ya. Kalau ini kan menggunakan uang rakyat, proyek menggunakan APBN, keringat kita. Kenapa tidak ada pelangkat besaran proyeknya? Pelangkatnya nggak ada. Besarannya berapa, dilakukan oleh proyek apa, kontraktor siapa, IMB-nya siapa? Ini kok nggak ada, seolah-olah ini punya swasta. Harusnya ini diumumkan. Ya, harusnya ini diumumkan berapa besaran proyeknya. Harus transparan nih Pak Prabowo Subianto. Ini uang rakyat, keringat rakyat, dan dibalas. Tahu nggak dibalas dengan apa? Kita dianggap enteng, sepele. Padahal keringat kita juga, walaupun kita non-verbal, itu uang kita juga untuk Jokowi itu. Ini harus diumumkan supaya diperlihatkan kepada publik. Berapa rupiah anggaran rakyat, keringat rakyat yang dicairkan, dikucurkan untuk Joko Widodo dan keluarganya. Ya, oke, sekian dulu. Dan juga kepada Bapak Polisi nih ya, saya mau bilang, ya Pak, kami ini solo trip ya. Ini adalah salah satu kita ingin mengunjungi memang di sini. Kalau dibilang mengganggu, tidak mengganggu. Jadi ini adalah haknya kita ya, karena bagaimanapun ini dibangun dengan uang rakyat. Sekian dari saya. Baik. Mas Eka, 2 menit kita tutup. Baik, ini luar biasa di hadapan kita ada ya yang sebetulnya nggak pantas juga lah ya. Jokowi udah terlalu kaya, teramat kaya ya, dengan kekayaan yang luar biasa, ditambah lagi ini dapat dari negara 1,2 hektar ya, senilai 120 miliar. Bayangkan ya, mantan presiden yang sudah kaya, yang dapat setoran dari Nadiem Makarim, yang dapat setoran dari Noel, yang dapat setoran dari berbagai macam kasus-kasus korupsi, termasuk setoran dari Menteri Agama Yakut ya, Direktur Pertamina. belum lagi dari Karen ya, dari Direktur Pertamina, itu terlalu banyak. Nah, sekarang dapat lagi dari negara ini udah luar biasa, dan saya katakan ini mantan presiden yang kurang ajar, dan juga ini menjadi apa yang Prabowo katakan serakah nomik. Nah ini serakah nomik ya, ini kumpulan termul nih, udah kaya ya, menyengsarakan rakyat, sekarang dapat fasilitas negara, nggak pantas. Maka dari itu saya katakan Pak Prabowo berani tegas mengambil langkah untuk memperbaiki bangsa ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebagai pembuka ya, kita di depan penutup dari pembuka, karena kita mau menuju PN ya. Kita akan menghadiri sidang di mana kita meminta, atau pengadilan negeri meminta supaya Jokowi menghadiri sidang nanti. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam itu diintip lagi. Oh iya, sebagai Itu uang rakyat. Ya, teman-teman, inilah calon atau pembangunan daripada rumah yang nantinya akan menjadi rumah Pak Jokowi ya. Dan di sini sudah ada aparat yang kita tidak tahu apakah dihalang-halangi atau seperti apa. Kita ingin lihat ke dalam, tapi sepertinya tidak diizinkan ya. Seberapa mewah sih uang bangunan yang dipakai dari uang rakyat itu, Pak? Tapi ini harusnya kan ada nilai proyeknya, Pak. Pelangnya. Nah, betul. Pelangnya kan harus ada. Kalau itu saya kurang tahu persis Bapak, saya hanya keamanan di sini. Demikian. Nggak amanah di sini tahu, tapi kita ke sini nggak ngapa-ngapain juga, Pak. Bapak keamanan. Pak, jangan Bapak ini udah berpangkat gitu, Bapak sana. Gubernur. Bener loh, Bapak jangan, Bapak Mohon maaf. merendahkan seragam Bapak lah. Iya. Intip aja nggak boleh, Pak. Ambil dari atas. Ini baju kehormatan, Pak. Kita harusnya membersamai rakyat lah. Mohon maaf. Iya. Kalau pakai drone boleh. Oh, Pakai kalau drone boleh. Pak, kalau pakai drone boleh? Nggak boleh. Oh, nggak boleh juga?
Ada tuh di YouTube banyak. Maaf loh, Pak. Ada. Berarti ini bangunan rahasia negara intelijen. Iya, karena walaupun bukan lagi pedagang itu dijagainnya sama ini loh, Kapolda loh kan. Siap. Baik, Mohon izin, kita aja, Pak. Ada hukumnya kami rakyat nggak boleh. Kami sementara ini memang untuk melakukan pengamanan. Iya, ada hukumnya apa? Sebutkan pasal berapa, ayat berapa, Mohon maaf, Bapak. undang-undangnya berapa, Ini Pak? bukti warga Indonesia peduli akan kondisi Pak Jokowi. Ya udah Bapak. Papan proyeknya tuh nggak ada gitu loh. Ya. Setiap pembangunan rumah Belum. Ini layak dipertanggungjawabkan. Belum dibahas. Kita Belum tuh dibahas. harus Ada. apa ya Ada. transparan, pengennya transparan kayak gitu. Pak, setahu Bapak nilai bangunannya berapa nilai proyek? Saya kurang tahu, Bapak. Izin. Oh, katanya Bapak pelindung. Iya, saya Orang pengaman sini di sini, tahu. pengaman di sini, Bapak. Nilai proyeknya nggak tahu. Enggak, ini harus Saya tidak tahu, Bapak. Iya. Saya Tapi tidak tahu. kalau Bapak. tanah 12.000 meter ya. Saya keamanan wilayah sini, Bapak. Izin. Saya pun belum pernah masuk. Demikian. Oh, belum pernah masuk. Belum juga? pernah masuk. Makanya sekarang kita ajak ke sini Jangan-jangan untuk di dalam ada masuk. bunker, Pak. Ah, gitu loh. Yang perlu dipertanyakan Itu. IMB. Oh, Dia pakai IMB nggak? Kalau ada IMB berarti ada pelangnya di situ. Misalkan berapa lahan luasnya. Ya. Kalau begitu barunya Pak polisi itu harus mengamankan. Mengamankan aja. Dari Polsek sini, kalau Pak Catur dari Polresta, Kepala Polresta, saya tahu dia beliaunya tahu saya, nggak apa-apa. Pak polisi, dibuka dikit lah gerbangnya supaya Mohon kami maaf. bisa melihat Mohon maaf, Bapak. isi Apa saya boleh bangunannya. naik Pak? Kalau nggak saya Mohon naik maaf, Pak. Pak. Naik, saya manjat. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini uang rakyat atau uang pribadi, Pak? Nggak mungkin lah Pak pribadi. Wah rakyat. Oh itu ya. Waktu jadi pejabat publik tidak mau. Sekarang udah bukan pejabat Ya. publik juga rakyat. Rakyat apa juridnya? Nggak ada Nggak orasi. Moga. Monggo kemana ikut ke rumah Bapak? Mau dikasih ngopi-ngopi. Ya udah, mau diantarin sama Bapak. Pak bela negara Pak. Ya harusnya gitu. Bapak itu harusnya menjadi pelayan, bukan pelayan. Ikut mempertanggungjawabkan loh. Pengabdi rakyat. Langsung mengusir kita. Kalau Bapak yang mengusir kita, Bapak boleh. Monggo kemana ngajak kemana Pak? Ngopi-ngopi Pak? Ngopi-ngopi lah ya di mana monggo ayo. Ya maksudnya nggak usah preman yang ngusir kita dong, gitu loh. Ya wes sampai ketemu nanti. Ini dari Polresta apa dari sini? Oh Karanganyar ya. Kalau dari Polresta udah tahu semua, Kodim Korem saya udah tahu. Ya nggak mungkin lah kita tuh cari ini. Kalem Pak, jangan pernah takut hadapin kita mah. Kemarin ini saya tuh sebetulnya mau ngambil sepatu saya yang waktu itu tahun lalu diambil. Apa? Ini loh, mana ya? Oh ya udah, yang di sini kayaknya ada nih orang lama nih. Kayak ini nih. Orang lama. Nah, waktu itu ya. Oh iya loh Pak. Gimana ini lanjut kemana? Pak, banner kita benar Pak, udah selesai. Waktu tanggal 6, waktu tanggal 6 itu. Ini punya Isopo iki mau. Oh iya. Pak, saya itu gini loh Pak, sebagai orang Solo, ikut memprihatinkan karena teman-teman Nusantara satu kata untuk kondisi keadaan Indonesia ini Pak. Ayo Pak. Dia nggak bisa, orang dia pegawai itu. Satu kata Pak untuk kejadian ini Pak. Kondisi melihat seperti ini Pak. Tolong pelangkatnya dibuat dong biar Pak, kalau ada bangunan kan biasanya ada izin IMB biasanya kan. biasanya Satu kalau kata lah Pak pakai uang untuk rakyat, kondisi seperti ini. pelangkatnya. Ayo Pak. Udah. Enggak, Bang, Siban. Makasih ya Pak. Oke, Bapak. Ini ngusir ini Pak. Pak, jangan galak sama rakyat ya Pak. Lebaran dia kewajiban. Oh iya. Oke. Ya demikianlah teman-teman hasil dari kunjungan di calon rumah pensiunan nanti Bapak Joko Widodo. Sudah menggunakan uang APBN. Ya, kita sangat kecewa. Syaratnya 20 miliar dilanggar. Ya, lahan 12.000 meter dikali 10 juta. Ada yang bilang bahkan 17 juta di sini per meter. Ya. Kalau di Google 10 sampai 15 juta. Bayangkan, ya.
Uang rakyat 200 miliar untuk Jokowi. Udah gitu pelangkatnya juga nggak ada. Jadi ini serba tertutup ya proyek untuk Joko Widodo. Ya maklum ya, hadiah ini diberikan pada saat dia menjadi presiden. Tanah ini di atas 20 juta. Ini jalan raya menuju airport. Coba lihat itu, airport Adi Sumarmo nih kan luas sekali kan ya. Coba lihat ke sini coba. Luas kan tuh jalannya itu. Jadi ini jalan protokol nih. Dia ingin dikenang kalau lewat sini orang mau ke airport. Oh ini rumah bekas mantan presiden. Ini yang harus kita tidak sudi menghormati orang yang harusnya diadili, ditangkap, diberikan hadiah seolah menjadi pahlawan. Ya. Jadi sudah tepat. Nggak dengeran suaranya. Tengah. Ya bang. Ya, jadi rakyat menolak, bahkan orang Solo pun menolak. Ini jalan utama ya. Oke. Hotel terhebat di sini namanya Lorin ya. Ini dekat dengan Lorin. Tanah ini konon kata orang Solo tadi saya tanya minimum 30 juta. Waduh. Kalau di Google 10 sampai 15 juta, Bang. Ya. 30 juta per meter. 30 juta. Ya. Dan dikatakan bahwa nilainya bangunan sama tanah tumpang ada 200 miliar. Dan undang-undang apa yang disampaikan tadi ini adalah ya, itu orang undang-undang yang atau peraturan yang dia bikin sendiri. Mestinya kalau dia membuat untuk perbaikan jatah mantan presiden itu mestinya akan datang. Ini tidak adil ya. Kalau kita minta berapa uang yang dia konsumsi, berapa korupsinya, berapa hartanya dikurangi dulu ya, baru bisa. Kalau tidak harus disita hartanya dan tidak rela untuk membangun saat ini. Saya kira begitu. Oke, lanjut Pak. Oke, pemirsa, inilah jalan protokol mau ke Bandara Adi Sumarmo. Begitu mewahnya ya. Hadiah dari rakyat, keringat rakyat untuk Joko Widodo itu. Tetapi balasan yang kita terima apa? Ekonomi hancur, hutang menggunung sampai 8.500 triliun, proyek-proyek BUMN karya itu hutang semua, bangkrut semua. BUMN karya kita bangkrut yang membiayai tol dan segala macam itu. Ya, jadi ekonomi kita itu sangat sulit sekarang. Kecuali para termul yang dikasih bansos. Oh iya. Dari para termul katanya ada satu kebanggaan kata Bang. Menurut Abang gimana Bang? Karena kebanggaan membangun gitu Bang. Itu aja kalau termul bangga, coba kalian datang ke lahan 1,2 hektar itu, dia dikasih apa sama Jokowi coba? Oh. Paling kalian juga ditolak sama kami. Yang mengintip aja proyek dari uang rakyat aja nggak boleh. Itulah betapa mewahnya Joko Widodo di balik penampilannya yang sok miskin. Pencitraan yang sok sederhana, padahal hartanya itu dari rakyat itu 200 miliar loh. Betul. Satu lagi loh Bang Rismon, tadi lihat kan ada polisi kan? Itulah salah satu dari kesalahan Jokowi itu adalah dia membuat polisi itu menjadi alat penguasa. Ya kan? Menjadi alat penguasa. Jadi bukannya dia tuh polisi itu, jadi makanya sekarang itu banyak banget permintaan masyarakat untuk mereformasi Polri itu kan gara-gara itu selama 10 tahun ini menjadi alat penguasa polisi. Itu tadi kita pasti termul yang lewat itu. Ya. Ingat rakyat, keringat kalian itu walaupun 1-2 rupiah itu keringat kalian itu bukan hanya keringat para termul, si penjilat itu. Harusnya Joko Widodo berterima kasih kepada rakyat. Meskipun dia sudah menghancurkan ekonomi, membuat Indonesia tenggelam dalam hutang, tapi tetap dapat 200 miliar uang rakyat. Dan dibalas apa? Nggak mau menunjukkan ijazahnya. Ijazah anaknya pun nggak ada, ijazah SMA. Inilah pembalasan dinasti rakus, dinasti serakah jabatannya. Dan berharap dia 3 periode dipakai. Makanya orang Solo itu ya tahu bahwa bapaknya gagal membangun atau menyekolahkan anaknya sampai SMA. Ya kalau dia bisa nyekolahkan sampai SMA, semua orang Solo tahu. Mengapa terus dipindahkan ke Singapura? Seolah-olah dia bisa melakukan di sana. Sudah ada verifikasi bahwa tidak ada itu. Ya.
merupakan kebanggaan juga masalah Gus ya. Kalau dia berhasil mengembangkan SMK itu, terbukti kemudian radio ekspor, itu kebanggaan boleh ya. Ini kereta dari Cina, ngutang dapat cuan dari situ, mengatakan ini kebanggaan. Maka harus segera ditangkap atas tanggung jawabnya. Rakyat Indonesia dibebankan untuk membayar hutang Wus itu sampai 120 tahun ya. Orang-orang yang tidak pernah menikmati, orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Kalimantan harus memberontak yang dia tidak pernah tahu Wus, kemudian dibebankan hutang kepada negara. Oke, sampai jumpa. Joko Widodo. Jumpa, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Berikut tadi Rismon Syahrimpar bersama dengan ARM dan beberapa masyarakat hadir langsung di calon rumahnya mantan Presiden Joko Widodo, tepatnya di daerah Colomadu. Dan seperti yang kita saksikan di dalam video tadi, bahwa tidak ada plang, misalnya plang proyek atau plang yang berisi tentang keterangan dari pembangunan rumah itu. Dan begitu pula ketika ada yang kemudian mau masuk ke dalam, itu juga tidak boleh atau dilarang. Yang melarang adalah pihak aparat. Tadi kita saksikan ya di dalam video dengan sangat jelas. Maka untuk itu kira-kira teman-teman apakah rela uang pajaknya ya selama ini dipakai untuk membangun rumah Pak Jokowi? Silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.